kasih kepada teman-teman media. Kami di sini mewakili para korban dari perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan robot trading yang bernama DNA Pro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bahwa pada tanggal 7 April 2022 Kamis kemarin kami secara resmi sudah mengirimkan dan mengajukan persoalan terkait DNA robot trading DNA Pro ini ke Mabes Polri yang dimana ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, dimana sifatnya itu bersifat aduan dikarenakan memang LP ataupun laporannya tersebut akan dijadikan satu oleh para korban lainnya yang sudah terlebih dahulu menjalankan ataupun melakukan proses hukum dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Dari para korban secara nasional ya kita bicara di sini. Tapi namun dalam kali ini kami selaku kuasa hukum dari beberapa member itu terdaftar sebanyak 129 pada batch pertama ini yang sudah melaporkan diri dan melaporkan proses sendiri di Mabes Polri hingga saat ini yang kami dapatkan informasinya masih dalam proses pemeriksaan yang dimana sama-sama kita sudah ketahui bersama ada 4 ya kurang lebih ya Bapak Ibu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penetapan tersangka ini masih akan didalami oleh penyidik yang dimana nanti jumlahnya juga pasti akan bertambah sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri. Nah, kemarin juga CEO-nya sudah tersangka juga kan, sudah ditahan juga. Mungkin pendapatnya gimana melihat? Sebenarnya kalau terkait dengan pendapat kami, harapannya adalah yang pasti proses ini dapat berjalan cepat ya Bapak Ibu ya. Artinya penyidik dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat dan transparan. Itu yang pesan kami kepada penyidik yang kami sampaikan kemarin pada tanggal 7 April. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih awal mulanya kenapa sampai terjerat kasus DNA Pro? Nah, kalau awal mulanya terkait dengan persoalan kasus robot trading DNA Pro ini sudah pasti para korban ini sendiri kan memang diiming-imingi. Yang pertama kali ialah mendapatkan keuntungan ketika dia mengikuti DNA Pro ya. Iming-iming berupa 1% ya Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu yang dijanjikan oleh manajemen kepada para member yang dimana para member ini juga harus mencari member-member lainnya. Begitu. Nah, kalau terkait awal pertama kali mengenal DNA Pro ini merupakan skema yang mulut ke mulut, artinya MLM lah, semacam MLM itu yang dimana menyasar para korbannya itu memang melalui mekanisme, kamu ikut ini ya, nanti kamu bisa loh dapat keuntungan sekian persen di luar yang sudah diperjanjikan. Kamu kalau misalnya sudah sampai ke level tertingginya itu ialah legendary, itu nanti dapat komisi lagi di luar yang 1%. Inilah yang mengakibatkan masyarakat itu kebanyakan pengen mendapatkan keuntungan di mana memang kita ketahui bersama kondisi saat ini kan memang sangat susah untuk mencari pendapatan dikarenakan pandemi dan sebagainya. Inilah yang menggiurkan akhirnya banyak para member itu yang mau ikut. Yang dimana sebenarnya kita ketahui bersama dari hasil penyelidikan bahwa robot trading ini merupakan scam seperti itu. Kalau terkait dengan total kerugian yang paling tinggi di masing-masing member ini berbeda-beda. Karena ada yang satu orang saja menggunakan satu user ID mengalami kerugian itu sampai dengan 35 miliar. Ada yang seperti itu. Diketahui oleh para member ini awal mulanya bahwa DNA Pro ini merupakan scam itu merupakan dari teman-teman media ataupun berita yang beredar, di mana pada saat itu kantor dari DNA Pro ini disegel oleh Kementerian Kemendak. Nah, dari Kemendak ini ternyata pihak dari manajemen DNA Pro ini sendiri membuka segel tersebut yang mengakibatkan pihak dari Kemendak itu mengeluarkan press release dinyatakan bahwa robot trading itu dinyatakan ilegal. Dari situlah awal mulanya para member ini mulai mempercayai bahwa ini ternyata adalah scam
ini merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kesannya ya kaget, nggak nyangka gitu ya. Yang kita pertama awal-awal tuh udah berharap bisa mendapat pasif income, meskipun pasif income itu secara bulanan gitu ya, tapi ternyata ya itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya sebagai member. Otomatis kita juga merasa berontak gitu ya, uang kita udah tanamkan tapi hilang gitu aja gitu, pasti kan nggak ada orang yang mau gitu ya. Lebih seperti itu ya. Saya kan juga baru masuk ya di DNA Pro, begitu tahu bahwa ini adalah scam dan ilegal ya saya juga pertama kaget ya, karena saya kan juga single parent, menanamkan uang segitu ya lumayan cukup berarti buat saya. Ikut DNA Pro karena memang banyak dengar kan kalau ini robot trading. Kebetulan juga memang pernah trading manual kan, dan itu memang melelahkan. Lalu dijanjikan tanpa mesti lelah lah ibaratnya trading, dan ini adalah real trading katanya ya, dengan janji 1% per hari ya mau lah gitu kan. Di hari gini kan nyari uang mau pasif income ada. Tapi kemudian yang ada penyegelan kantor, lalu katanya pengurusan surat-surat perizinan, makin kesini malah WD juga akhirnya nggak bisa. Yaitu akhirnya buat kami jadi ini gimana gitu kan. Ya tentunya ya kami berharap kami bisa menarik dana yang sudah kami investasikan. Bentuk kekecewaannya karena awalnya itu dibilang izin-izinnya itu lengkap gitu, bahkan pernah ditanya masalah properti, dibilang robot trading ini nggak ada urusannya sama properti. Jadi pas setelah tahu ya dia merasa dibodohi aja. Kami pada tanggal 7 April itu sudah secara resmi mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, yang dimana pada pokoknya permintaan kami dalam perlindungan hukum ini ialah melakukan proses hukum kepada para pelaku kasus robot trading ilegal DNA Pro. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat ini kami juga sudah melampirkan nama-nama ataupun sebagian dari korban, yang dimana pada batch pertama ini berjumlah 129 nama. 129 nama dengan total kerugian mencapai 15,3 miliar. Ini baru batch pertama, yang dimana kami akan memproses di minggu depan batch kedua dengan jumlah korban sebanyak 800 orang dan nilai kerugian ditaksir mencapai 85 miliar. Itu yang lagi kita upayakan untuk permohonan ini dapat ditanggapi oleh penyidik, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus